Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Sastra dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Maguna Eli Astuti MPD. Kami akan mempresentasikan PowerPoint kami dengan judul Kesastraan Melayu Klasik. Perkenalkan, saya Neng Sakila Nurfitriani dengan NPM 202021500026 dan rekan saya yang bernama saya Anis Damayanti NPM 202021500004. Saya Motinggo Dewantono NPM 202021500006. Saya Vin Ernawati NPM 2020215038. Perkenalkan, nama saya Sumarwa dengan NPM 2020-21-5053. Sejarah Kesastraan Melayu. Kesastraan Melayu tidak hanya memberi penyelidikan, tetapi juga memberi keterangan-keterangan tentang kesastraan Melayu. Umpama sebuah buku, sejarah Melayu tidak hanya dipergunakan sebagai sumber pengetahuan sejarah saja, karena isinya lain dari buku sejarah dari Barat. Menurut Altuif, dalam pendahuluan buku sejarah Melayu yang diterbitkan, diedit beliau dengan diberi anotasi keterangan-keterangan yang menjelaskan. Ia mengatakan bahwa buku-buku sejarah dari negeri Melayu itu mempunyai arti yang penting. Di sini dapat memberi gambaran tentang kebudayaan bahasa Melayu pada waktu itu, tentang adat istiadat mereka, lebih penting lagi tentang pandangan hidup masyarakat Melayu pada waktu itu. Kalau menyampingkan sejarah, di sini kita memperoleh pengertian kebudayaan dalam buku tersebut. Karena dalam kesastraan Melayu belum banyak penelitian, ditambah pula tidak terdapat di dalamnya angka-angka tahun. Maka banyak hasil kesastraan tidak kita ketahui umurnya. Juga karena buku-buku itu dalam 4 abad disalin sampai beberapa kali, maka penurunannya tidak taat asas pada aslinya, sehingga buku-buku itu tak dapat dipakai sebagai sumber penelitian sejarah. Buku-buku yang dapat dipakai sebagai sumber penelitian antara lain naskah-naskah yang dikumpulkan oleh para pedagang seperti yang dikumpulkan oleh De Houtman, yang pada abad ke-18 dikoleksi oleh Valentin yang diberi judul Audit van Oost-Indie. Naskah-naskah yang dikumpulkan oleh para misionaris atau zendeling, misalnya yang dikumpulkan oleh Wendell. Pendeta ini lahir pada tahun 1694. Setelah mengunjungi beberapa tempat di India, kemudian ke Jakarta untuk menyelesaikan terjemahan kitab Injil dalam bahasa Melayu yang telah dirintis oleh Lydekker. Pada tahun 1736, Wendell pulang ke negeri Belanda untuk mengurus percetakan buku tentang tata bahasa Melayu tersebut.
B. Prasasti sebagai kesastraan kuno. Terdapat 4 buah prasasti atau piagam pada abad ke-7 dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu 1. Prasasti Kota Kapur yang terdapat di sekitar Pulau Bangka, tahun 680 Masehi. 2. Prasasti Karangbrahi di sekitar Musi dan Jambi, pada tahun 868 Masehi. 3. Prasasti Kedukan Bukit di dekat kota Palembang, tahun 683 Masehi. 4. Prasasti Talang Tuwo di dekat kota Palembang, tahun 684 Masehi. Prasasti-prasasti tersebut merupakan peninggalan yang tertua jika dibandingkan dengan prasasti-prasasti di Pulau Jawa. Hampir semuanya dengan bahasa Sanskerta baru pada abad ke-8, mulai dengan Jawa kuno. Dalam 4 prasasti di atas, bahasanya disebut bahasa Melayu kuno. Prasasti yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno terdapat pula di Pulau Jawa, yaitu di Gondosuli atau di bekas Kepresidenan Kedu. Dari tahun 832 Masehi, bahasanya banyak bercampur dengan bahasa Sanskerta. Prasasti ini sudah diteliti oleh J.G. de Kasparis dalam disertasinya Hans Cryptis with Kailandras Stage di Bandung 1950. Jeda agak lama, baru abad ke-14 terdapat di Pagar Huyung, Minangkabau dari Raja Aditya Warman. C. Kesastraan oral tradition. Pada umumnya, penelitian tentang hal ini dilakukan oleh peneliti-peneliti asing, seperti peneliti bangsa Inggris, bangsa Perancis, dan bangsa Belanda. Peneliti-peneliti dari bangsa Inggris, yang pertama, W. Marsden, peranakan lahir di Bengkulu pada tahun 1754. Yang kedua, Jiliden, terkenal sebagai penerjemah buku sejarah Melayu dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga, T.H.S. Raffles, yang mengumpulkan naskah-naskah lama yang penting sekali. Beberapa peneliti-peneliti dari Prancis, yang pertama, Mi Jacquet, menerjemahkan sejarah Melayu ke dalam bahasa Inggris. Yang kedua, Du Laurier, ahli bahasa Mesir kuno, dan telah menerjemahkan sebuah buku tentang kesastraan dan bahasa Melayu. Yang ketiga, Thais, yang mengarang di lautan. Dan yang terakhir ada J. Crawford pada tahun 1780 sampai 1868. Para peneliti bangsa Belanda. Yang ke-1, J.J. de Hollander, seorang guru besar yang menghimpun bunga rampai dan tata bahasa Melayu. Penyelidikannya terhadap sastra Melayu, terutama mengenai pantun dan syair. 2. H.C. Klinkert, pengarang kesastraan Melayu, menyusun Kamus Melayu Belanda, juga menerbitkan kitab sejarah Melayu. Dan yang ketiga, Syair Kentambuhan Penapel 1877, seorang mahaguru bahasa Melayu di Leiden. Dan yang terakhir, H.N. van der Tuuk, ia dilahirkan di Belanda, dikirim ke Sumatera untuk menerjemahkan kitab Injil dalam bahasa Batak. Pada permulaan abad ke-20, penyelidikan sastra dan bahasa Melayu dimulai lagi oleh peneliti-peneliti bangsa Inggris. Peneliti-peneliti tersebut ialah 1. R.O. Winstead, menerbitkan banyak sekali naskah-naskah Melayu, juga tata bahasa Melayu. 2. R.O. Blagden, menerbitkan naskah-naskah Melayu kuno. Yang ketiga, R.S. Wilkinson, menyusun Kamus Melayu Inggris. Yang keempat, H. Overbeck, peranakan Inggris Jerman,
Menjadi warga negara Inggris sebagai pedagang lalu bekerja di Malaka. Gemar meneliti bahasa Melayu, pantun-pantun, dan syair. Pindah ke Jawa karena tertarik pada bahasa dan kebudayaan Jawa. D. Naskah-naskah kesastraan Melayu. Peneliti-peneliti kesastraan Melayu sebaiknya meneliti bahan-bahannya atau naskah-naskahnya. Sebagaimana yang kita ketahui, prasasti tertua terdapat sekitar abad 7 di sekitar Bangka dan Palembang. Tetapi yang lebih penting adalah naskah-naskah yang ditulis di atas kertas Van der Tuk yang pernah membuat bacaan bahasa Batak yang menerangkan bagaimana orang Batak menulis dan menyimpan kesastraannya. Kesukaran dalam penelitiannya adalah naskah-naskah Melayu tidak terikat dari aslinya dan sering terjadi perubahan serta adanya tambahan atau interpolasi. Hal ini terjadi karena cara pengerjaan naskah-naskah Melayu berbeda sekali dengan cara dalam kesastraan Jawa. Dalam kesastraan Jawa akan mudah dicocokkan karena disalin dari sebuah naskah dan dicocokkan sebaik mungkin. E. Perbedaan kesastraan Jawa dan Melayu. Kesastraan Melayu menganggap tiap naskah itu asli, dalam bentuk asli. Terdapat perbedaan karena diterima secara lisan. Dan menurut pandangan orang Melayu, kesastraan Melayu lebih murni dan suci daripada kesastraan Jawa kuno. Selain itu, orang Melayu mengubah karangan dengan semaunya. Jika menulis, hanya yang diingat saja, dan jika tidak dapat melanjutkan, maka diberi tamat saja. F. Naskah-naskah paling tua. 1. Hikayat Sri Rama, berpuluh-puluh jumlahnya. Dari tahun 1632 sudah diserahkan kepada Universitas Oxford. Yang kedua, naskah-naskah penting karangan PH S. van Ronkel dalam BKI Jilid 2 tahun 1896. Naskah-naskah ini diperoleh dari Elbin, seorang pedagang yang diperoleh dengan jalan membeli dari seorang Arab. Naskah tersebut disalin, ditulis, hingga dapat mengerti bagaimana orang Melayu menulis dan membentuk kata-kata. Yang ketiga, naskah-naskah yang dikumpulkan Van Ronkel yang terdapat dalam Museum Pusat Jakarta. Dalam Verhandeling KBG, Jilid 57 tahun 1909, diberi ikhtisar semua naskah itu. Ia juga mengumpulkan naskah-naskah Melayu dan Sunda yang terdapat dalam Bibliotek di Leiden dalam KBG tahun 1921. Dan yang keempat, naskah-naskah yang dikumpulkan dalam Koninklijke Instituut di Den Haag dan Brussel. Jenis sastra klasik bagian 2. Zaman sastra peralihan Hindu-Islam. Sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir dari pertemuan sastra yang berunsur Hindu dengan sastra yang berunsur Islam di dalamnya. Dan sastra zaman peralihan berkembang di antara kurun waktu sastra pengaruh Hindu sampai dengan sastra pengaruh Islam. Selanjutnya, ciri-ciri sastra zaman peralihan. Yang pertama yaitu unsur Hindu. Unsur Hindu, cerita berasal dari India. Di antaranya seperti pemakaian benda keramat, misalnya batu ajaib dan senjata sakti. Kemudian,
raksasa yang menawan putri raja atau menculik putri raja. Kemudian selanjutnya, Garuda yang membinasakan negeri. Selanjutnya lagi, yang keempat, Sayembara memilih suami. Yang kelima, bertapa untuk mendapatkan kesaktian. Bertapa atau berdoa di suatu tempat seperti gua untuk mendapatkan kesaktian. Dan yang terakhir, orang mati yang dapat hidup kembali. Kemudian, ciri-ciri sastra zaman peralihan yang kedua adalah unsur Islam. Di antaranya, seperti pemberian nama yang bernafaskan Islam atau berunsur Islam di dalam judul ceritanya. Yang kedua, terdapat tokoh nabi-nabi pahlawan Islam di dalam cerita. Lalu yang ketiga, terdapat ajaran agama Islam di dalam cerita. Yang keempat, kata-kata dalam kalimat bahasa Arab di dalam teks cerita. Kemudian, yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengganti Dewata Mulia Raya. Selanjutnya, ciri-ciri sastra sejarah. Sastra sejarah merupakan salah satu bentuk kesusastraan Melayu klasik yang berisi mitos dan sejarah. Ciri-cirinya yang pertama, biasanya menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi di istana. Yang kedua, menceritakan riwayat kerajaan selama beberapa keturunan. Lalu yang ketiga, gagasan penulisannya muncul dari kalangan istana. Yang keempat, peminatnya hanya dari kalangan istana saja. Lalu yang kelima, terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang bersifat mitos atau dongeng dan bagian yang bersifat historis. Mengenai hikayat. Hikayat merupakan karya sastra lama dalam bentuk prosa yang isinya menceritakan kehidupan raja-raja yang gagah perkasa yang bertahta di dalam istana yang sangat megah. Hikayat juga melukiskan peperangan yang dahsyat, peperangan yang penuh dengan kesaktian dan keajaiban para pahlawannya. Umumnya, jenis prosa lama yang berbentuk hikayat ini selalu membawa pembaca ke dunia hayalan dan fantasi. Tetapi, selain demikian banyak pula hikayat yang benar-benar diangkat dari kisah nyata perjalanan seorang tokoh yang penuh karismatik. Contohnya, ada hikayat yang berjudul Hikayat Hang Tuah, kemudian Hikayat 1001 Malam, dan Hikayat Indra Bangsawan. Karakteristik hikayat. Yang pertama, terdapat kemustahilan dalam cerita. Yang kedua, terdapat kesaktian tokoh-tokohnya. Karena banyak kemustahilan, jadi ceritanya tokohnya ini punya kekuatan sakti dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, anonim atau pengarang tidak diketahui namanya. Yang keempat, istana sentris. Lalu yang kelima, menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Nilai-nilai hikayat. Hikayat memiliki banyak nilai kehidupan, yaitu yang pertama, nilai religius atau keagamaan. Yang kedua, moral. Yang ketiga, budaya. Yang keempat, sosial. Dan yang kelima, edukasi atau pendidikan. Dan yang keenam, estetika atau keindahan. Kesimpulannya yaitu, kesastraan Melayu memberikan keterangan-keterangan tentang sastra Melayu. Buku-buku sejarah dari negeri Melayu memberi gambaran tentang kebudayaan bangsa Melayu seperti adat istiadat dan pandangan hidup masyarakat Melayu pada saat itu.
Prasasti merupakan peninggalan yang tertua. Hampir semua prasasti ditulis dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Sastra zaman peralihan adalah sastra yang lahir dari pertemuan sastra yang berunsur Hindu dengan sastra yang berunsur Islam di dalamnya. Terima kasih.